kusut. Ini kelompok satu. Ibu di sini kelompok satu tuh. Ya, sini. Sini. Oh iya iya. Di sana. Di sini. Indonesia. Pak Guru nanti dari luar dulu, Kak. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Oke, baik. Sebelum kita belajar, mengawali kita punya pelajaran pagi ini, kita berdoa. Delicia, maju pimpin kita dalam doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk mengenal Amin. Ya, oke, baik anak-anak. Pagi ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita sudah berdoa. Ibu mau mengecek anak-anak, kehadiran anak-anak dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada atau tidak? Oh, baik, berarti semua hadir. Ya, terima kasih karena anak-anak sudah semua semangat datang di sekolah. Baik, hari ini Ibu akan melakukan ice breaking. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat dulu. Bisa anak-anak? Bisa. Sandar ke belakang, jangan duduk berdekatan, kita akan belajar sama-sama. Oke, Marco, sandar ke belakang. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, baik ya. Anak-anak sekalian, kemarin itu kita hari ini Ibu mau tanya anak-anak dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Oh, matematika. Tentang apa anak-anak? Tentang apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat di tema 6? Matematika tentang apa tadi? Siapa namanya? Randi. Tentang berat. Hai, kemarin Ibu kan sudah terangkan berat itu yang harus kita ada kilogram, ada ons, ya tak? Nah, kalau kita pergi ke kios, kita beli gula 1 kilo, ya seperti itu. Nah, Ibu mengingatkan kembali anak-anak pelajaran yang kemarin supaya jangan anak-anak lupa. Sudah? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 7. Tema 7 itu tentang kebersamaan. Subtema satunya itu kebersamaan di rumah. Baik. Ya. Oke.
Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ada 2 pelajaran yang akan kita belajar sama-sama. Ada 2 pelajaran yang akan kita belajar hari ini, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Paham anak-anak? Ya, tujuan pembelajaran itu ibu akan menyajikan video pembelajaran supaya anak-anak bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita dongeng yang tepat. Yang kedua, melalui cerita dongeng fabel ini anak-anak dapat membandingkan sifat-sifat tokoh. Jadi yang nanti ibu terangkan. Yang berikut, dengan mengamati teks cerita dongeng, anak-anak bisa menentukan amanat dengan benar. Yang berikutnya, itu nanti ibu akan memberikan video pembelajaran untuk kita mengidentifikasi pecahan. Pecahan dari benda-benda konkret yang terkait dengan pecahan 1/2. Nanti kita akan menggunakan dengan alat peraga yang konkret. Peserta didik dapat membedakan pecahan 1/2 dan yang bukan 1/2. Lalu yang tujuan yang berikutnya anak-anak, dengan alat peraga yang konkret peserta didik dapat membedakan. Anak-anak dapat membedakan pecahan 1/2 dan yang bukan 1/2 dengan tepat. Oke. Nah, sebelum kita mulai anak-anak, ibu minta anak-anak sandar ke belakang. Anak-anak tolong perhatikan video pembelajaran yang akan ibu sajikan di papan tulis. Anak-anak mengamati, anak-anak simak dengar baik-baik. Ya. Oke. Warna toki-toki. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng ular dan tikus. Judulnya yaitu kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di Perhatikan. sebuah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan. Sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai, tikus yang aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Langkah sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian. Tentu saja, bukankah kita bisa berteman? Dan tentu
mari kita berteman. Ya. Tikus pun menangkap ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Lagi kah? Iya. Anak-anak sudah mendengarkan dongeng? Anak-anak sudah mendengarkan dongeng? Asik atau tidak kalau kita mendengarkan dongeng? Asik ya. Dongeng tadi kalau anak-anak sudah mendengar, anak-anak sudah mengamati, berarti kali ini ibu akan terangkan tentang dongeng fabel yang tadi itu. Ya, dongeng fabel. Ah, ya. Jadi dongeng fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Jadi cerita tadi itu menceritakan hewan. Cerita dongeng tadi. Anak-anak judul dongeng tadi itu apa ya? Siapa tahu judul tadi? Ular dan tikus ya. Judul dongeng tadi adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Jadi judul tadi itu adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Betul. Ya. Tadi anak-anak ibu bilang cerita fabel itu cerita yang di dalamnya ada hewan. Ya, hewan apa saja yang tadi dalam cerita itu? Apa? Ular dan tikus. Baik, ular dan tikus. Kalau anak-anak sudah mendengarkan cerita tadi berarti anak-anak tahu. Kenapa sampai tadi? Marco, ibu tanya untuk Marco dulu. Ular dan tikus tadi dorang dua mengapa? Mencari makanan. Siapa yang rajin mencari makanan? Tikus pintar. Tikus itu dia suka mencari makanan. Kalau ular? Ular tidak. Ular itu dia malas-malasan. Nah, jadi dari cerita fabel tadi anak-anak, cerita pendek tadi tentang hewan itu tokoh. Ya, perhatikan di ibu sini. Perhatikan di ibu. Tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Ya. Tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Ini, siapa ini? Abdi. Tokoh siapa saja yang tadi? Tikus dan ular. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, jadi tadi tokoh yang berperan di dalam cerita tadi itu adalah tikus dan ular. Ingat baik-baik. Abdi, ingat baik-baik. Nah, tikus dan ular. Ya, Revan. Ibu mau tanya Revan dulu. Sifat dari ular tadi bagaimana? Ular itu dia sombong. Ya. Dia pemalas. Dia serakah. Kalau tikus dia baik, dia cerdik. Ya, dia tidak sombong ya. Dia cari makanan sendiri. Baik, jadi anak-anak dari cerita tadi yang yang ibu ajarkan tentang dongeng itu, tokohnya itu adalah tikus dan ular. Sifat dari tikus itu dia cerdik. Dia suka mencari makanan. Kalau ular itu dia serakah, dia malas. Sehingga tadi dia ingin makan apa itu? Dia ingin makan tikus. Tapi tikus cerdik, tikus bilang apa tadi? Coba, siapa bisa bilang? Tikus bilang apa?
Iya, dia sendirian, pintar 100 nak. Jadi kalau nanti ular makan tikus berarti dia sendirian. Ya, seperti itu. Ya, tidak ada hewan lain. Sehingga mereka berdua akur. Dan mereka berdua bisa hidup bersama-sama dan cari makan bersama-sama. Baik. Nah, dari cerita tadi anak-anak, pindah di situ. Ya. Marco. Dari cerita tadi anak-anak, kita temukan amanat. Amanat itu pesan yang terdapat di dalam cerita tersebut. Amanatnya, kita harus hidup saling membutuhkan. Membutuhkan atau tidak? Membutuhkan atau tidak? Membutuhkan. Jadi dongeng tadi mengajarkan kita bahwa kita harus hidup saling membutuhkan. Jadi bukan hewan saja yang membutuhkan satu dengan yang lain. Kita manusia juga saling membutuhkan. Nah, coba ibu mau minta satu anak maju ke depan. Revan maju ke depan. Coba Revan tulis di depan tikus untuk ibu. Iya. Tulis besar-besar Revan. Tikus. Tikus. Ya. Kelihatan kah yang dia tulis anak-anak? Ya. Oke, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Abdul, boleh tulis ibu ular. Coba. Ya. Ular. Ular. Iya, betul yang dia tulis. Coba anak-anak baca yang dia tulis yang di bawah dulu. Silakan Duduna. Apa ini? Tikus. Yang ini? Ular. Baik. Tadi ibu bilang dari cerita dongeng amanatnya anak-anak ingat. Amanat itu manusia saling membutuhkan. Manusia saling membutuhkan. Ya, perhatikan. Ya, coba Febri baca untuk ibu. Dari situ saja Febri. Membutuhkan. Ayo semua anak-anak baca. Manusia saling membutuhkan. Baik, itu amanat ya dari cerita dongeng tadi. Ingat, anak-anak harus mengikuti sifat dari tikus. Jangan ikut ular. Sudah paham anak-anak? Sudah? Ibu tanya satu kali lagi. Marco, sifat tikus tadi apa? Baik. Ya. Kalau Abdi, ular? Serakah, ya, jahat, ya, dan sebaiknya. Jadi anak-anak harus mengikuti seperti itu. Nah, tadi ibu bilang tokoh itu siapa-siapa saja yang berperan? Tikus dan ular. Amanatnya tadi apa? Manusia saling membutuhkan. Oke, baik. Tepuk tangan semua dulu. Ya, nah sekarang ibu akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak. Duduk tenang, sandar ke belakang, jangan bermain. Untuk tulis. Ibu tulis. Pensil buah. Oh ini.
Iya, Kita di sini. tinggal di kelas 2. Ibu bawa pensil tidak ada. Ya, Pensil ada. Aku kenal. anak-anak tulis kembali. Di LKPD ini, anak-anak menuliskan kembali. Bisa apa? Tulisan di atas. Yang ini nak, ada di atas ini. Tulis nama. Tulis ini saja di dalam. Ya, cepat. Tulis yang warna merah itu. Yang warna merah ini kembali di sini. Di sini. Ya, duduk situ kok. Jangan kau bermain. Duduk. Tulis di atas sini tuh. Ya. Pensil. Duduk terus. Nanti ibu kasih nak. Ya. Tulis yang ini kembali, ya. Oke. Anak-anak menuliskan amanat yang tadi kita baca sama-sama di depan. Kali kecil. Ibu itu. Jawab sini ibu. Ya. Ya, tulis di sini saja. Tulis yang ini. Tulis ini. Ya. Ini kenapa yang keluar ini? Kok kenapa? Duduk. Duduk, nanti ibu kasih. Duduk, tulis saja di situ, nak. Tulis. Hah? Yang ini. Tulis di sini kembali. Ibu tulis nama Sinta. Ya. Abdul. Jangan keluar, nanti ibu yang pandu. Ya. Ibu tulis yang di sini. Ibu tulis yang mana kak? Tulis yang ini di dalam ini. Oh yang ini. Ya. Ular. N dengan G. Saling. G ini G. Ya. Ayo. Ya, boleh nak. Nama itu. Ya. Ini tulis cepat nak. Ada yang sudah selesai? Ya, pintar. Kelompok 2 bagus. Ya. Marco. Ya. Oh iya, baik. Tulis itu. Tulis. Ibu selesai. Randi. Tulis. Ini mati. Jangan berdiri, ibu bilang jangan keluar. Yang ini tulis semua ini. Tidak, yang ini saja, yang merah. Dia tulis di bawah sini. Kak? Iya. Ya. Itu apa lagi? Iya, terlalu besar. Susah. Ya. Tulis sudah cepat. Biar ada tulis nama itu nah. Di mana ibu? Sini. Ya. Ya. Oke. Ya. Sudah tulis? Kenapa kau tidak tulis? Cepat tulis. Tulis cepat. Punya pensil tadi hilang. Tiba-tiba hilang sendiri. Kenapa hilang sendiri? Hilang sendiri. Ini cepat tulis. Aku pensil juga. Ya. Oke. Sudah? Ya. Oke, tulis nama. Ya. Ya, di sini saja nak, nama di sini. Ayo, di sini nak. Ya. Oke, ya duduk. Ya, pintar. Nama di atas sini. Ya. Saya bukan. Jangan ribut. Ibu bilang jangan ribut. Ayo. Ribut. Jangan lari belakang. Ya. Itu jatuh? Ya, oke baik. Sudah anak-anak? Sudah saja. Oke. Iya,
kumpulkan kembali. Ya, baik. Ibu tuh kelompok berapa? 2. Ya, itu di situ. Sudah. Oke, ya. 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 Ibu, Alexandra mau tulis nama lagi. Sudah, tulis di sini cepat. Kasih selesai. Ayo. Siapa itu? Itu manusia saling membutuhkan. Tulis di sini. Cepat tulis di sini. Kok mengapa? Ya. Siapa punya? Siapa punya? Alkian. Fitra. Siapa punya ini? Ini siapa punya? Alkian dia bikin apa dari tadi ini? Ayo, tulis cepat. Ya, kelompok 1 itu dorang semua selesai. Iya, betul. Sudah selesai, Ibu. Selesai. Kamu belum selesai. Ya, jangan ribut. Sebentar, kalau tidak ribut tidak kasar. Ibu makan sudah. Ya. Iya. Oke, baik. Ibu. Nah, semua sudah? Mari Ibu kumpulkan. Ya, cukup. Ya, boleh. Ibu. Ya. Oke. Nah, iya, perhatikan di sini kembali. Jangan bersuara, perhatikan Ibu. Oke. Sudah? Sudah? Ya. Ya. Baik. Ya, boleh kumpul saudara. Ya, oke. Ya. Sandar kembali. Ya. Perhatikan di papan tulis anak-anak. Alkian, Eni, siapa? Marco duduk yang betul. Marco duduk yang betul. Ya. Duduk. Kok berdiri itu? Ya. Sandar ke belakang. Baik. Anak-anak. Ya. 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 Fitran. Apa yang tadi Fitran tulis itu amanatnya tentang apa? Coba Fitran baca. Manusia saling membutuhkan. Ya. Manusia saling membutuhkan. Ibu minta kelompok 1 Abdi maju ke depan. Cepat Abdi. Maju. Abdi cepat. Abdi. Ya. Abdi. Ya. Ya. Coba Abdi baca tadi bagaimana? Manusia saling membutuhkan. Manusia saling membutuhkan. Kelompok 2 Otniel maju. Lagi? Manusia saling membutuhkan. Suara keras. Manusia saling membutuhkan. Membutuhkan. Ya. Duduk. Kelompok 3 Samuel maju. Cepat Samuel. Samuel cepat. Ayo Samuel. Ya. Ayo. Samuel saja ibu suruh Samuel. Mari Samuel. Samuel membaca. Manusia membutuhkan. Saling Membutuhkan. Ulangi. Manusia saling membutuhkan. Baik. Duduk. Kelompok 4 Sora. Sora. Coba baca Sora. Saling membutuhkan. Baik. Tepuk tangan untuk semua dulu. Baik. Jadi yang dari tadi ya Ibu terangkan anak-anak sudah paham? Sudah mengerti? Ya. Baik. Nah sekarang anak-anak Ibu akan kasih soal evaluasi. Nah. Ya, soal evaluasi. Baca soal di situ lalu jawab. 5 menit saja. Duduk saya siapa ini? Abdul.
Ini siapa? Marco duduk. Ya, tidak boleh kau bicara, ibu ada. Lebih jenis. Ya, Ibu tulis nama di mana? tidak usah, tulis saja. Di mana? Tulis. Baca dulu, baru bisa jawab. Baca apa? Baca soal. Baca yang atas sini. Iya, di bawahnya. Abdul duduk saja, tidak boleh jalan. Baca yang mana? Ibu yang ini. Ya, Coba di mana? Dia jawab. kau duduk dulu, Alkian. Itu ibu suruh kau. Mana ibu guru? Lihat Sebutkan toko dalam cerita fabel. Tadi apa? nomor blank. Nomor 1 saja, nomor 1. Sebutkan toko dalam cerita fabel. Kan? Kebaikan. Toko tadi siapa? Duduk dulu, nah duduk. Ular. Tulis tikus dan ular saja. Oke, baik. Ya, mana kelompok 3? Ah, sebentar. Duduk tenang. Marco duduk tenang. Ya, ada. Ya, sebutkan toko dalam cerita. Tulis siapa? Toko siapa tadi? Tikus dan ular. Tikus dan ular. 5 menit saja. Tulis tikus dan ular saja. Kelompok ini paling ribut sekali. Tulis, sebutkan toko dalam cerita dongeng. Siapa? Tikus dan ular. Sebentar ribut itu keluar. Dengar? Tulis, jangan berjalan-berjalan keluar ya. Ya, oke. Ya, duduk tenang, nanti ibu ambil. Ya. Ya, pelan, nanti ibu ke sana. Ya. Sebutkan toko dalam cerita dongeng. Siapa? Tikus dan ular. Ya, tulis sudah. Ya, cepat. Ya. Oke. Ya. Oke, pintar. Ya. Tikus dan iya, ular, pintar. Ya. Sudah ibu. Iya, good. Iya, mana ibu lihat? Baik, mana lagi? Sudah nak? Oke, baik. Mana? Ih, tikus dan ular saja lama. Ya, tulis. Iya, pintar. Oke, baik. Iya. Ya, duduk tenang. Ya, kelompok 1 ini jangan ribut. Perhatikan di ibu lagi sini. Ya, perhatikan di sini. Ya, sebentar. Oke, sudah? Oke, baik. Oke. Ya, pintar. Ya. Iya. Oke, sandar ke belakang semuanya. Sandar ke belakang. Jangan ada yang cerita. Ya, ular tambah R lagi. Oke, pintar. Baik. Anak-anak, coba anak-anak sandar ke belakang. Iya, sebelum melanjutkan, mari kita menyanyi satu lagu dulu. Lagu. Ya. Ini siapa? Delicia duduk. Ya, matahari bersih. Duduk. 2, 3. Matahari bersinar terang. Binatang kecil naik pohon yang tinggi.
di sini? Ya, tadi ibu cerita tentang dongeng. Tadi dorong dua berebut apa itu? Makanan. Baik, makanan. Nah sekarang ibu akan bawa kita belajar matematika tentang makanan-makanan. Ini ada ibu punya buah apel. Anak-anak lihat ah? Siapa suka makan buah apel? Iya, iya. Nah, kalau jeruk ada yang suka makan jeruk? Iya, oke baik. Sebelum ibu lanjut ke pelajaran matematika, anak-anak perhatikan di depan papan tulis dulu. Perhatikan, duduk, sandar ke belakang. Perhatikan di sini. Marco, sandar ke belakang. Oke, anak-anak mengamati di sini. Ya. Kembali lagi di dalam kelas belajar. Nah, tidak terasa sore kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 7 ya. Kita akan belajar mengenal percakapan. Materi ini terdapat di dalam pelajaran matematika kelas 2 SD. Ini kamu dua ini tidak bisa tenang. Ini kalau ibu guru bilang jangan lari-lari keluar ya. Dulu tenang. Ya, perhatikan di papan sana. Dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama tadi ceritanya 1 donat dipotong menjadi 2 bagian ya anak-anak. Di 1 donat itu lalu dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah ini 1 donat utuh lalu dipotong dengan bagian yang 1 lebih besar dan 1 lebih kecil. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas bagiannya sama ya. Nah, kita akan belajar di halaman 8 ya, buku tematik halaman 8. Kita lihat yang pertama terdapat 1 donat utuh. Lalu dibagi menjadi 2 bagian sama besar ya. Ini bagian yang pertama dan bagian yang kedua adalah sama besar. Perhatikan dengar baik-baik. Jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, setiap bagian disebut setengah. Ini setengah dan yang ini juga setengah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Ini 1 donat utuh. Lalu jadi menjadi 2 bagian anak-anak sama, tetapi yang 1 lebih besar dan yang 1 lebih kecil. Nah, karena bagiannya tidak sama, maka bukan seperti ini anak-anak. Ada 1 bagian utuh, lalu dibagi menjadi 2 sama besar ya, harus sama besar. Jika bagiannya tidak sama, tidak dapat dikatakan setengah. Mari kita lanjutkan. Sandar ke belakang, perhatikan. Nah, 1 donat ini ya, 1 donat yang utuh, lalu dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka akan menjadi 1 bagian donat dari 2 bagian donat ya. Ini jadi 1 bagian dari 2 bagian ya. 1 bagian dari 2 bagian. Nah, donat tersebut ya, bagian yang ini, bagian yang terkecil, 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar tadi dinamakan setengah ya. Menulisnya seperti ini ya, nah, 1/2 ya, dibaca setengah atau 1/2. Ya anak-anak sudah jelas ya untuk pecahan setengah. Selanjutnya mari kita belajar mengenal pecahan yang lain. Ya anak-anak, sekarang mari kita buka buku tema 7 halaman 29.
Kita baca ceritanya bersama ya. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Nah ini ya, seperti ini kue pudingnya anak-anak. Dan kue puding ini dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Dan setiap bagiannya ini sama besar. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, seperti ini ya. Jadi dari satu kue puding yang utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan ini adalah bagian yang ketiga. Satu puding dibagi menjadi 3 bagian sama besar menjadi 1/3 ya, 1/3 bagian. Lalu yang kedua juga sama ya, ada 1 bagian ya. 1 kue puding itu dibagi menjadi 3 bagian menjadi 1/3 bagian, dan yang ketiga juga sama. Ini merupakan 1/3 bagian kue puding. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Artinya anak-anak, 1/3 atau bisa disebut juga dengan 1/3. Sudah jelas ya? Ya anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar mengenal pecahan ya. Ada 2 pecahan tadi. Yang pertama yaitu adalah pecahan setengah ya. Cara menulisnya seperti ini. Ya, perhatikan di depan anak-anak. Dibaca setengah atau 1/2. Ya, pecahan setengah didapat apabila ada Tidak boleh bermain. Hanya sandar ke belakang. Ini nanti dapat. Jadi 2 bagian yang sama besar ya. Lalu yang kedua kita juga sudah belajar mengenal pecahan 1/3 ya. Cara menulisnya 1/3 ya. Dibaca 1/3 atau 1/3 ya. Pecahan 1/3 ini didapat apabila terdapat 1 bagian utuh lalu dibagi menjadi 3 bagian sama besar ya. Sudah paham sampai di sini ya anak-anak? Nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenal pecahan yang lain dan juga kita. Oke, baik anak-anak. Anak-anak sudah lihat di depan? Sudah menyimak? Sudah mengamati? Sudah? Iya. Jadi pelajaran yang akan ibu lanjutkan tadi, yang ibu bilang makanan tadi, itu tentang mengenal pecahan. Supaya anak-anak mengerti, baik, ibu akan menggunakan alat peraga yang konkret supaya anak-anak bisa. Sandar ke belakang, jangan ada yang tidur, ya. Kasih pagi semangat. Ya. Anak-anak perhatikan di ibu sini. Ya, ini buah apa? Buah apa? Apel. Ya, pecahan. Ini apel anak-anak. Berapa buah apel yang ibu pegang ini? 1 buah apel. Baik. Jadi, apel utuh ini 1. Ibu akan membaginya menjadi 2 bagian yang sama untuk menjadi pecahan. Jadi kalau ibu potong dia, ini, anak-anak perhatikan, 1 buah apel yang sama, yang 1 buah apel ini, ibu mau potong bagikan untuk 2 orang dengan besar yang sama. Nah, iya, ini, yang setengah ini namanya 1/2. Bisa dimengerti? Yang di setengahnya ini namanya juga pecahan 1/2. Anak-anak perhatikan, ini apel utuh. Tapi ibu bagi dia menjadi 2 bagian yang sama. Ini disebut pecahan 1/2. Nah, cara tulisnya bagaimana anak-anak? 1 yang utuh, ibu bagi dia menjadi 2, berarti 1/2. Ini disebut pecahan. Sudah?
Jadi kalau yang di depan satu ini namanya pembilang. Pembilang. Kalau di bawah dua ini namanya penyebut. Jadi kalau ibu punya apel, ibu bagi dua yang sama besar, itu namanya 1 pecahan 1/2. Tapi ini ibu punya apa anak-anak? Jeruk. Kira-kira kalau ibu potong dia begini, ini disebut pecahan atau tidak? Tidak. Ini disebut pecahan atau tidak? Tidak. Kenapa? Coba. Kenapa nak? Sebelah kecil, sebelah besar. Harusnya yang disebut pecahan 1/2 harus apa? Sama besar. Ibu potong dia seimbang. Baik, pintar anak-anak. Jadi kalau ini bukan disebut pecahan 1/2. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Baik. Nah sekarang ibu minta Abdul maju ke depan. Coba Abdul praktek pecahan 1/2 itu yang bagaimana? Ini satu utuh. Abdul mau bagi dia menjadi 2. Mari Abdul. Ya. Ayo Abdul. Iya. Oke baik, terima kasih. Iya, anak-anak perhatikan. Abdul bagi sama rata atau tidak? Sama rata. Ini disebut pecahan apa? 1/2. Paham anak-anak? Paham? Anak-anak bisa bedakan? Bisa? Jadi kalau tidak sama rata berarti itu bukan merupakan pecahan 1/2. Delicia. Coba Delicia kalau tadi contohnya menggunakan kue donat. Coba Delicia maju ke depan. Ayo. Delicia, ibu punya 1 donat yang utuh. Coba Delicia potong dia yang bukan pecahan. Coba. Potong dia yang bukan pecahan. Pecahan 1/2. Lagi nak. Oke, terus. Iya, good. Oke. Ini betul atau tidak anak-anak? Ini pecahan 1/2? Tidak. Kenapa tidak? Jepo kenapa tidak? Satu besar, satu kecil. Berarti dia ini bukan merupakan pecahan 1/2. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Ibu punya gambar yang ada di ibu pun tangan ini. Nanti ibu minta tolong anak-anak untuk maju ke depan. Lalu duduk dulu. Ibu mau taruh dulu di papan tulis. Apel ada semangka. Ada jeruk. Apa nama? Itu apa tuh? Ya, perhatikan di sini jangan ribut. Oke. Iya. Ini buah apa ya? Apel. Yang ini? Bola. Yang ini? Semangka. Yang ini? Pepaya. Iya, jangan suara besar Abdi. Nah, ibu minta Samuel maju ke depan, pilih yang merupakan pecahan 1/2 lalu tulis dia. Tulis 1/2 seperti ini. Ayo, Samuel maju. Yang mana yang merupakan pecahan 1/2? Ayo Samuel. Mana? Pilih Samuel. Tadi ibu bilang bagi sama besar mana itu? Mana? Ya, tulis dia. 1/2.
per 2. Ini sudah betul anak-anak? Sudah, oke. Marco. Maju Marco. Ya. Mana lagi Marco yang merupakan pecahan 1/2? Mana Marco? Ya, tulis 1/2. 1. Ya, 1/2. Oke, baik. 1/2. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, dari yang Ibu terangkan ini anak-anak sudah mengerti? Sudah? Sudah paham? Baik, kalau begitu Ibu akan membagi kelompok. Tadi Ibu sudah membagi kelompok dari kemarin-kemarin. Nah, setiap kelompok mengerjakan dia punya LKPD-nya. Ya. Satu saja. Taruh dulu. Nanti sebentar baru Ibu kasih penjelasan. Oke. Kelompok 2. Sabar, nah, sabar. Pizza. Pizza Ibu. Pizza. Ya. Ya, tidak pakai suara. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Yang ada di anak-anak punya meja itu, anak-anak pilih mana yang merupakan pecahan 1/2. Lingkari dia. Jangan suara. Ya, lingkari yang merupakan pecahan 1/2. Lingkari. Bodoh. Ya, ini 1/2. Mana lagi? Ini tidak, nak. Ini juga Ibu. Makanya aku Ya, itu 1/2. Lingkar dia, lingkar. awas nanti ke tangan. Ya, mana lagi yang 1/2? Lihat. Sudah lingkar? Mana yang 1/2? Jangan lingkar di sini, lingkar di angka. Lihat, yang 1/2 yang sama besar lingkar. Jangan ribut. Ibu tidak dengar suara. Mana? Lingkar dia. Siapa? Ya, mana Ibu bilang jangan lingkar donatnya, lingkar angkanya. Ini lingkar angkanya. Ya, oke, ya, siap. Tunggu sebentar. Ya, kenapa ada 3 ini? Ini kelompok 1 ini sembarang saja. Ini Purani dia yang kasih apa ini dengan Marco. Itu Marco yang kasih 3. Iya. Marco yang lingkar 3. Ibu suruh lingkar salah satu. Ini kelompok ini tidak betul. Ibu, Marco yang ikut tentu makanya. Bermain saja ini. Hapus itu baru bikin baik-baik. Nah, Ibu yang ini kok tidak bisa hapus. Yang ini sudah betul. Ini saja. Ini hapus. Ya, lihat yang 1/2 saja. Ini Ibu hapus. yang ini tidak. Iya, itu tidak 1/2. Oke. Baik. Sudah anak-anak? Sudah lingkari. Iya. Iya. Oke. Iya. Baik. Kalau sudah anak-anak sandar ke belakang. Ya. Ya. Nanti setelah ini anak-anak akan mempresentasikan apa yang anak-anak buat. Kenapa kau lingkar semua 3-3?
Ibu suruh mana yang seperdua? Lihat yang seperdua. Mana yang seperdua di sini? Mas, duduk Delisa, jangan berdiri. Ya, sudah? Kelompokin ini. Sembarang saja. Keluar kamu 3 ini. Sudah semua ini? Ini hapus. Yang ini ya. Baik. Sudah? Iya. Ibu minta anak-anak perhatian ke ibu sini. Ya, anak-anak perhatian. Bisa? Sudah selesai? Oke. Kelompok 1 Melus maju. Bawakan itu. Ya. Anak-anak, tepuk tangan dulu untuk Melus. Ya. Melus. Anak-anak perhatikan, kasih turun itu. Ya. Ya. Ini kelompok berapa ini? Ya. Ya, perhatikan anak-anak. Ya. Bisa tenang. Ya, perhatikan ibu sini. Ya. Yang pertama, Febri. Ya. Ya. Perhatikan. Anak-anak perhatikan di sini. Ini gambar apa ini? Donat. Menurut anak-anak yang merupakan seperdua yang mana gambar nomor berapa? Nomor 2. Betul yang di kelompok 1? Betul. Ya, duduk. Kelompok 2 Delicia. Maju Delicia. Ya. Delicia maju. Ya. Delicia maju. Oke, Delicia coba kelompok 2. Gambar pizza di bawah itu mana yang merupakan pecahan 1 yang per 2, Delicia? Nomor 2 dan 3. Suara keras. Gambar donat dan pizza yang merupakan bilangan pecahan 1/2. Betul anak-anak? Betul. Nah, oke. Kelompok 3, Abdul maju. Abdul maju. Ya. Ya, perhatikan Abdul. Abdul yang ketiga ini. Ada gambar apa saja Abdul? Alpukat, semangka, dan apel. Iya, mana yang merupakan pecahan 1/2? Apa ini? Nomor 1. Apa ini? Alpukat. Iya, bagus. Jepo maju. Ya. Jepo maju. Jepo maju. Ya. Jepo nomor 4. Gambar bangun ini mana yang merupakan pecahan 1/2? Yang di bawah. Nomor 1. Baik. Oke, baik. Duduk kembali. Ya. Jadi yang ibu sudah terangkan ini, yang anak-anak buat LKPD ini, anak-anak sudah mengerti? Mana tadi sudah? Ya. Fitran, Alkian, duduk tenang. Iya. Oke, baik. Iya. Jadi anak-anak sudah mengerti kah? Sudah? Sudah. Ibu guru, saya sudah mengerti. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak sekalian, dari pelajaran yang tadi ibu terangkan, kita dapat menyimpulkan. Apa yang kita pelajari ini? Tadi tentang apa? Pelajaran tentang apa? Abdul, pelajaran apa yang tadi kita belajar? Matematika. Yang dari awal? Bahasa Indonesia tentang apa? Dongeng. Kalau matematika tentang apa?
pecahan. Iya. Oke, perhatikan di ibu sini. Jadi dari yang ibu terangkan tadi kesimpulannya anak-anak, dongeng itu cerita tentang hewan, fabel, ya tak? Tokohnya ular dan tikus. Ya. Lalu pecahan mengenai pecahan 1/2. Paham anak-anak? Iya, 1/2. Baik, sekarang ibu akan mengevaluasi hasil yang tadi anak-anak sudah buat. Ya, ibu akan membagi lagi. Ya. Ini. Ibu menangis. Kamu ini setelah ini kamu 35 dapat pukul dari ibu nanti ya. Ibu sudah bilang tuh. Ya. Bisa tenang? Bisa tenang? Bisa? Bapak sih? Siapa itu? Jawab dia, baca dia. Tulis saja, tulis saja. Ini pensilnya. Duduk sana. Duduk. Sudah? Coba anak-anak lihat di gambar situ. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. A 1/3, B 1/2, C 1/4. Silang dia. Ya, mana? Ini? Iya, silang dia, B. Pintar. Ibu sudah. Iya. Oh, cepat begitu. Lalu gambar yang ini lagi. Mana yang merupakan pecahan 1/2? Duduk dan nanti ibu yang jalan. Mana yang merupakan pecahan 1/2? Iya. Ya, duduk. Ibu bilang duduk, jangan berjalan. Duduk nanti ibu yang angkat. Ya, taruh di situ. Ya. Sudah? Lihat di situ pecahan mana gambar yang merupakan pecahan 1/2. Ini silang. Oke. Tulis nama, ya baik. Sebelum ibu. Sudah itu. Tulis nama. Ibu belum bisa. Ayo. Sudah? Sudah? Ya. Iya, oke, pintar sekali. Mana ibu lihat? Ibu udah coret. Ya, nama jangan lupa sudah. Tulis nama. Tulis nama. Oke. Iya. Tulis nama nak. Iya. Oke, baik, pintar. 100 untuk anak-anak. Irsan. Ya. Oke, anak-anak perhatikan di sini di depan ibu. Terima kasih anak-anak sudah menjawab yang ada di lembar evaluasi yang ibu sudah berikan. Nah, sekarang coba
dari semua pelajaran yang tadi Ibu berikan untuk anak-anak, anak-anak senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Randi, pelajaran yang Ibu berikan tadi tentang bahasa Indonesia dongeng dan tentang pecahan matematika tadi, pecahan 1/2. Randi senang? Senang. Baik. Nah, sekarang anak-anak Ibu minta untuk mengisi emoji. Jadi jika ada anak-anak yang senang dengan pembelajaran, anak-anak centang senang. Kalau anak-anak merasa sedih dengan pelajaran kita hari ini, berarti anak-anak centang sedih. Ya, sebentar. Iya, ini dia seperti ini. Ya, jadi kalau anak-anak senang dengan pelajaran, anak-anak centang senang. Kalau sedih, berarti anak-anak centang sedih. Pilih salah satu saja. Ya, oke, baik. Motor kesedih. Sedih. Tadi. Taruh centang di sini. Ini Randi. Randi, tidak boleh begitu Randi. Ibu. Dia. Sudah kok bikin teman saja. Ya, taruh tanda. Bisa apa Ibu? Kau pilih senang atau sedih yang tadi Ibu belajar ya. Taruh centang saja di kotak. Tanda centang begini. Ya, sebentar. Taruh nanti Ibu angkat. Ibu. Taruh tanda centang. Begitu. Ya, ya, pintar. Jangan tulis di situ, Abu. Sedih Ibu. Kenapa ada yang duduk di sini? Ibu sedih. Kau dua duduk sebelah sini. Ayo, sini, Alkian dengan ini. Kalau kau sedih. Sini. Itu X. Ya. Centang, berikan tanda centang. Ini senang, taruh tanda centang kayak begini. Kalau di sedih X. Yo, taruh ya, cari centang di sini. Sedih. X. Kalau senang. Sudah. Jepo duduk. Ya. Oke. Sudah anak-anak? Sudah? Oke, mana Ibu lihat? Duduk tenang. Ini sebentar. Marco dapat pukul dari Ibu kalau ngutip itu. Sudah? Ibu tulis nama. Tidak apa-apa, tidak tulis. Iya. Duduk. Beda centang ini sedih. Iya. Kenapa Febri centang sedih? Iya. Mana Ibu lihat? Oh, berarti anak-anak semua senang. Baik. Ya. Baik. Oke. Ya, anak-anak. Iya. Baik. Ya. Nanti anak-anak sudah mengerjakan refleksi kita, sudah memberikan emoji yang senang dengan sedih. Anak-anak perhatikan di Ibu dulu. Ini kalau tidak perhatikan nanti Ibu marah. Randi duduk yang betul. Ya. Ya, perhatikan di Ibu sini. Ayo, semua perhatikan di Ibu sini. Ya. Perhatikan di Ibu sini. Nanti setelah ini anak-anak mengerjakan PR, penugasan untuk besok ada di halaman di tema 7. Nanti sebentar Ibu akan kasih. Ulang, baca di rumah, belajar lagi. Sudah? Paham anak-anak? Belajar membaca dan membaca. Membaca dan membaca. Oke. Baca dan menulis itu anak-anak belajar. Ya. Baik. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini anak-anak, Ibu harap apa yang Ibu terangkan tadi anak-anak bisa paham dan mengerti.
Ingat di rumah anak-anak banyak membaca dan menulis supaya bisa membaca dongeng yang tadi itu. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Ibu minta Jepo untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Jepo. Masih siap Jepo? Siap gerak. Siap gerak. Masuk barisan. Perhatikan di sini. Shh. Ya. Ini siapa ini? Siap gerak. Ya. Ya. Teman-teman, Kita perlu mari kita berdoa dimulai. amin. Beri salam Bersalam kepada ibu guru. dan teman-teman. Siang Ibu Guru. Selamat siang dan selamat pulang. Mari masuk di kelas 2 lagi. Duduk di kelas 2. Ibu, apen bagi bu. Pensil. Pensil. Nanti buat. Ada itu. Tangan mana? Ingat makan saja. Ibu dia minta apa? Gargatung. Tidak. Gargatung. Apel tak boleh. Tidak ribut baru. Ya, masuk di kelas 2. Marco ini yang paling ribut. Baju ini masih masuk. Ya. Ya.